Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel saya HM Husin. Hai guys, kali ini kita berada di masjid di belakang kantor pos Nunukan ya. Akan menyelenggarakan zikir Al-Inaba dirangkai dengan ceramah Isra Mi'raj ya, yang disampaikan oleh Kemenak Kabupaten Nunukan. Ikutin saja guys. Keimanan serta keringan langkah untuk bersama-sama hadir di majlis zikir Al-Inaba yang dirangkaikan dengan
menyampaikan Isra Nabi Muhammad SAW pada pagi ini. Salam dari yang menentukan kemenangan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita dapat beristiqomah selama mendapatkan sahabat yang bersedang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan kegiatan zikir dan doa pada hari ini, من
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para alim ulama, terkhusus Bapak Ustaz Haji Muhammad Safran SAG MM. Yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nukan, yang terhormat Bapak Kepala Kemenang Kabupaten Nukan, yang terhormat Bapak Ketua Basnas Kabupaten Nukan, yaitu Bapak Nurtrandas Haji Basri, mantan Bupati Nukan, yang terhormat Satgas Pantas Kabupaten Nukan, yang terhormat para tamu undangan dan seluruh warga yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir mengikuti kegiatan di Surat Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam serta salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang. Alhamdulillah, kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang setiap tahunnya kita lakukan dan mudah-mudahan dipertemukan Isra Mi'raj di tahun-tahun berikutnya. Kami selaku panitia sangat berterima kasih kepada seluruh pihak dan segenap panitia yang telah berusaha dengan sebaik mungkin dan membantu dalam penyelenggaraan acara ini sehingga acara ini dapat terwujud dan semoga dapat berjalan dengan lancar sampai acara ini selesai. Amin. Hadirin yang saya muliakan, sebagai umat Islam sudah sewajarnya kita mengenal lebih dekat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semua itu semata-mata untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Kami selaku panitia berharap dengan adanya kegiatan Isra Mi'raj benar-benar dihayati, kemudian selanjutnya dapat diamalkan sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan. Sebelum saya tutup kata sambutan ini, saya mewakili seluruh panitia penyelenggara mohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan yang kami tidak sengaja. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sambutan dari panitia sekaligus mewakili pengurus masjid dari Papua, kepada beliau diucapkan terima kasih. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Safran. Kepada beliau di sini. Wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Yang saya hormati orang tua kita, mantan Bupati Nunukan, Bapak Dr. Andes Haji Basri. Kalau tidak salah berangkat haji 2013, Pak. Jadi ketemu saya waktu itu di Mekah. Yang saya hormati Ketua Majelis Zikir Al-Inabah, Ketua MUI, Ketua Basnas, dan Ketua Takmir Masjid Baitul Taqwa beserta seluruh jajaran dan hadir Bapak Ibu para hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah Majelis Zikir Inabah yang dirahmati Allah. Mari kita tidak henti-hentinya selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada hari ini, hari Minggu, kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka kegiatan rutin zikir Inabah yang dirangkai dengan kegiatan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Saya ucapkan terima kasih kepada takmir Masjid Baitul Taqwa. Saya terkejut datang kali ini, masjidnya sudah sangat megah ya. Sudah 2 lantai. Dulu sering saya subuh di sini, masih separuhnya sepertinya ya, separuhnya masjid ini. Nah, sekarang sudah sangat megah sekali. Mudah-mudahan masjid ini jamaahnya selalu banyak, makmur ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah hampir pertengahan bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. Maka kata Rasulullah, orang yang bergembira memasuki Ramadan itu diharapkan jasadnya disentuh api neraka. Mari kita tunggu-tunggu kedatangan bulan Ramadan dengan niat kita akan melaksanakan perintah Allah, melaksanakan puasa Ramadan dan menumpuk amal ibadah yang dimana di bulan Ramadan itu nanti semua amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tadi lewat di depan Masjid Al-Mujahidin menuju arah ke sini, itu melihat ada bendera putih. Berarti ada orang meninggal ya, orang meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya terpikir hari ini mungkin materi yang saya akan sampaikan berkaitan dengan alam kubur ya. Dan mudah-mudahan bisa selesai 10 atau 20 menit lah paling lama ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 8 peringatan alam kubur bagi kita manusia yang mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrahnya. Itu seperti orang yang baru meninggal sebentar lagi akan dimasukkan ke liang lahat. Pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alam kubur menasihatkan kepada kita. Alam kubur mengingatkan kepada kita, wahai manusia, bahwa kamu akan sendirian selama di alam kubur. Tidak ada teman. Walaupun mungkin ada orang di dalam kubur, karena mungkin dalam suasana tertentu di kubur, satu kubur bisa sampai 2 orang, 3 orang, tapi akan tetap sendirian kita. Akan tetap sendirian mempertanggungjawabkan amal ibadah kita. Ini peringatan alam kubur. Bagaimana caranya agar kita ada teman di alam kubur? Maka diingatkan agar ada teman kita di alam kubur yang bisa menemani kita nanti. Kesendirian kita adalah bacaan Al-Quran yang sering kita baca selama kita hidup di dunia ini. Bapak Ibu, Al-Quran itu menemani kita bukan hanya di alam kubur. Sejak kita napas kita dipanggil, tidak sejak meninggal dunia, sejak awal kita sudah sakaratul maut, saat sakaratul maut itu sudah didampingi oleh Al-Quran yang sering kita baca. Dijaganya kita.
sampai nanti diantarkannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu alam bacaan Al-Qur'an. Oleh sebab itu sering saya mengingatkan teman-teman di kantor saya, cobalah setiap hari sebelum memberikan pelayanan baca Al-Qur'an. Apalagi sekarang gampang sekali cara membaca Al-Qur'an. Bagaimana? Cukup buka mushaf Al-Qur'an yang ada di HP masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, HP yang kita saat ini pegang itu yang ketinggalan sedikit saja pasti dicari, ya. Lebih penting HP sepertinya daripada yang lainnya, ya. Itu tolong supaya HP itu bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Al-Qur'an. Baca kapan saja, di mana saja. Insya Allah Al-Quran akan menemani kita nanti dalam kubur dan kesendirian dalam kubur. Baca Al-Quran, ya. Saya mengingatkan teman-teman di kantor, baca Al-Quran sebelum memberikan pelayanan kepada masyarakat. Datang misalnya jam 7.30, ya luangkan waktu 10 menit untuk membaca Al-Quran. Katanya Bapak Ibu, jangan membaca Al-Quran di waktu luang. Jangan baca Al-Quran di waktu luang, tapi luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Itu lebih bagus. Insya Allah pahalanya lebih besar. Kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Mari saya mengajak kepada kita semua, jangan lewatkan hari-hari kita berlalu. Setiap saat dilewatkan tanpa apa-apa. Mari selalu membaca Al-Quran, ya. Kalau bisa yang sangat bagus itu sebelum subuh, ya. Sebelum kita membaca apa-apa, baca dulu Al-Quran. Nah, ini yang pertama. Alam kubur mengingatkan kita, nanti kita akan sendirian di alam kubur. Siapa yang bisa menemani kita adalah bacaan Al-Quran yang sering kita baca setiap saat, setiap hari selama kita hidup di dunia ini. Khusus yang belum bisa baca Al-Quran, jangan berkecil hati, masih ada waktu kesempatan untuk belajar, ya. Usahakan membaca Al-Quran dengan benar. Jangan sampai membaca Al-Quran asal baca saja, tidak tahu makharijul hurufnya, ya. Jadi oleh sebab itu, mari jangan malu-malu kita belajar membaca Al-Quran, walaupun sudah tua, ya, walaupun sudah tua. Walaupun belajar Iqra mulai sekarang tidak apa-apa. Karena membaca Al-Quran itu pahalanya bukan per kalimat, per ayat, tapi per huruf. Bayangkan alif lam mim, itu 3 huruf sudah 30 kebaikan itu. 30 kebaikan yang kita dapatkan. Apalagi sampai 1 surah, ya. Tidak usah surah yang panjang-panjang. Surah Al-Fatihah saja sudah hitung berapa kebaikan yang kita dapatkan itu, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata alam kubur, wahai manusia, aku merupakan rumah yang sangat gelap. Tidak ada lampu, tidak ada listrik, ya. Apalagi bawa HP ke alam kubur, ya. Anak saya waktu kecil itu, kenapa kayak dulu kalau meninggal dari disakui HP katanya, biar bisa dihubungi waktu kecil, ya, waktu kecil, ya. Ya, yang sering saya dulu bawa keliling sholat subuh berjamaah di Nurul ini 6 tahun yang lalu. Apa yang bisa menerangi kita di alam kubur dari kegelapan itu? Ialah sholat malam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sholat malam itu diantaranya sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir, dan lain-lainnya. Itu yang bisa membantu kita nanti agar kuburan kita terang di alam kubur, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. Maka di Ramadan itu ada sholat tarawih, ada sholat witir. Mari jangan kita sia-siakan kesempatan kita hadir di bulan Ramadan nanti, ya. Yang ketiga, kata alam kubur, aku adalah rumah tanpa alas, tanpa kasur. Tidak bisa dibayangkan. Kalau di rumah bisa pakai kasur, kalau panas pakai AC, kalau kepanasan matikan AC-nya. Tapi di alam kubur tidak ada kasur, ya. Kita sering mengantarkan orang ke kubur, dia hanya berbantalkan tanah, berkasurkan tanah, berdindingkan tanah, ya. Yang dapat menjadi alas nanti di alam kubur adalah amal soleh kita, amal kebaikan
kebaikan kita selama kita hidup di dunia ini. Amal saleh itu Bapak Ibu luas sekali. Bahkan semua aktivitas kehidupan kita ini kalau kita niatkan karena Allah menjadi amal saleh itu, ya, menjadi amal saleh. Amal saleh itu tidak hanya sholat, puasa dan zakat, banyak amal saleh lainnya yang bisa kita kerjakan. Senyum saja itu amal, sedekah, ya. Berbuat baik, menyingkirkan sesuatu yang kira-kira kalau orang lewat jatuh itu sudah amal saleh. Ya, bayangkan amal saleh itu banyak sekali. Apalagi kalau kita niatkan betul-betul kita karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keempat, kata alam kubur aku adalah tempat yang penuh siksaan. Di alam kubur. Bagaimana menghindari itu? Untuk menghindari siksaan itu Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita selalu membaca basmalah setiap memulai pekerjaan. Ya. Basmalah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kalau ta'awuz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi jangan sampai salah baca basmalah. Ya, basmalah bukan. Basmalah maksudnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu. Jadi ada cerita tentang keutamaan membaca basmalah ini. Ada seorang ibu-ibu punya suami, kebetulan suaminya orangnya tidak taat. Ya. Pada suatu hari suaminya ngomong, kok kamu baca bismillah terus setiap mulai pekerjaan, baca bismillah, marah dia. Pada suatu hari suaminya ingin mencoba istrinya, dikasihnya uang, tolong simpankan uang ini, nanti suatu saat akan ku minta kembali. Setelah istrinya ambil uang itu, disimpan, diintipnya di mana istrinya menaruh. Dengan membaca bismillah dia menaruh uang itu, menyimpan uang itu. Setelah istrinya pergi kemana, ya, uang itu diambilnya, barang itu diambil oleh suaminya. Nah, pada suatu saat dia ngomong sama istrinya, tolong kemarin yang saya titipkan kepadamu, tolong diambilkan. Ternyata ajaib Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan kebiasaan membaca basmalah setiap pekerjaan yang dilakukan oleh ibu itu, ternyata uang barang yang dititipkan suaminya yang diambilnya tadi diam-diam oleh suaminya, tiba-tiba ada saat yang mengambil. Bayangkan, itu sebuah keajaiban bacaan basmalah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibu mau ngulek sambal, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Banyak-banyak baca zikir. Kemarin sudah keutamaan zikir, ya. Keutamaan zikir luar biasa. Baik, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kata alam kubur aku merupakan tempat di mana malaikat munkar dan nakir akan menanyakan ketauhidanmu. Ya. Marrabbuka wa man nabiyuka dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu nanti akan kita temui di alam kubur. Bagaimana agar kita bisa lancar menjawab itu? Saya dulu waktu kecil berpikir ketika guru saya menjelaskan jawaban pertanyaan itu, marrabbuka Allahu rabbi wa man nabiyuka, jawabnya Muhammad nabiku. Ternyata setelah saya besar dewasa itu tidak bisa dihafal. Walaupun hafal nanti kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah tidak bisa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi ini ada jawabannya. Agar dapat menjawab pertanyaan ketauhidan tersebut, maka kita diperintahkan, dianjurkan banyak-banyak membaca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kita utamakan. Kalau zikir yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan zikir yang sering kita ucapkan la ilaha illallah, saat akhir hayat kita meninggalkan dunia ini, mudah-mudahan kita nanti mengucapkan kalimat tersebut, ya. Siapa yang mengucapkan kalimat tersebut, insya Allah dijamin akan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu biasakan membacakan kalimat-kalimat thayyibah, ya. Astagfirullah misalnya, ya. Misalnya apa yang jatuh, astagfirullah. Jangan kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat, ya. Kalau di kota itu macam-macam kalimat-kalimatnya, kalimat terkejut gitu, ya. Kalimat apa itu namanya? Kalimat
spontan. Nah, tapi kalau orang biasa berzikir, insya Allah yang keluar pasti zikir, pasti zikir. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berzikirlah banyak-banyak. Ya. Khususnya kalau ingin bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, maka banyak-banyaklah membaca tahlil la ilaha illallah. Kemudian yang keenam, kata alam kubur, aku merupakan tempat yang sempit 1 meter kali 2 meter paling lebar ya, paling lebar. Dan itu pun dimasukkan lagi ke liang lahat yang di bawah atau di sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya. Bagaimana caranya agar luas alam kubur kita? Maka luaskanlah dengan silaturahmi. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersilaturahmi dengan tetangga, dengan keluarga. Itu insya Allah akan memperluas alam kubur kita. Dan kata Rasulullah, orang yang memutuskan silaturahmi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Orang yang memutuskan tali silaturahmi terhadap sanak saudaranya, keluarganya, itu tidak akan masuk surga. Ya. Baik. Yang ketujuh, kata alam kubur, aku adalah tempat yang sangat menjijikkan, tempat binatang-binatang. Walaupun sekarang kulit kita pelihara cantik, molek dan seterusnya, tapi kalau meninggal nanti menjadi santapan cacing-cacing tanah, kata orang lama. Ya, masih ingat lagunya? Menjadi santapan cacing tanah kita ini nanti di alam kubur. Itu Bapak Ibu, saya pernah baca cacing itu dengan kejauhan 5 km kalau ada mayat di alam kubur di dalam tanah itu dia tahu katanya. Tahu, dia bertugas ke sana itu. Itu keajaiban Allah itu. Ya. Keajaiban Allah, cacing kalau jengking di alam di bawah tanah itu dia datang kalau ada jenazah. Khususnya jenazah-jenazah tertentu yang jadi santapannya. Karena memang ada juga jenazah yang bertahun-tahun masih utuh, bahkan 10 tahun, 20 tahun ya. Saya kemarin 1 tahun setelah meninggalnya salah seorang keluarga besar Kementerian Agama, orang Balai di Banjarmasin, waktu itu kunjungannya ke Nunukan, bahkan ke Sebatik. Pulang dari Sebatik kena Covid, mampir di Tarakan, masuk rumah sakit Pertamina, dioper lagi ke rumah sakit umum, kena Covid, meninggal di Tarakan. Ya dikubur ala Covid lah. Ya saya juga ikut mengantar ketika penguburannya, tapi dari jauh saja, tidak boleh mendekat waktu itu kan. Kemudian setelah 1 tahun keluarganya nelpon saya minta tolong supaya jenazahnya bisa dibawa pulang ke Banjarmasin. Alhamdulillah saya WA Pak Wali mengizinkan, diurus surat-suratnya dan seterusnya. Biayanya berapa hari itu ya? 31.500.000. Itu all in sudah dari Nunukan ke Banjarmasin. Dari Tarakan ke Banjarmasin, pesawat dan semuanya sudah. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, ketika diangkat jenazahnya itu 1 tahun lebih. Syaratnya kan orang yang sakit Covid itu 1 tahun lebih baru boleh dibawa. Itu utuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Orang yang besar gemuk, Ibu Erna namanya. Nah, 1 tahun lebih sudah masih utuh. Memang ada jenazah-jenazah yang seperti itu, yang kita tidak tahu amalannya seperti apa. Ya. Ada guru ngaji saja kan di daerah Tangerang, ketika kuburannya dibongkar mau dibikin jalanan ternyata masih utuh, guru ngaji saja. Mungkin hatinya ikhlas, betul-betul ikhlas, mungkin waktu hidupnya itu ya. Nah ini kalau yang begini-begini ini cacing tanah udah berani dekat ini, udah berani ya. Cuma kalau jenazah-jenazah yang umum itu ya mungkin yang seperti diteliti orang itu, cacing itu 5 kilo saja dia tahu tuh bahwa di sana ada santapan dia. Ya. Kemudian yang terakhir, nasihat alam kubur kepada kita. Kata alam kubur, aku adalah tempat untuk merendam manusia dengan cairan yang menyakitkan. Maka bebaskanlah dengan puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa Ramadan, dan puasa Ramadan adalah puasa yang wajib fardu ain bagi kita. Tidak ada alasan kita tidak puasa. Kalau puasa Senin Kamis, puasa sunnah lainnya, boleh kita tidak puasa karena sunnah saja. Tapi kalau puasa Ramadan wajib. Nah, yang dimaksud
dimaksud di sini sebenarnya bukan puasa wajib itu, karena puasa wajib itu kan sudah menjadi fardu ain bagi kita. Agar kita tidak direndam yang menyakitkan dengan cairan yang menyakitkan nanti di alam kubur, ya kita perbanyaklah puasa-puasa sunnah, ya puasa Senin Kemis atau puasa Yaumul Bid, ya pertengahan bulan setiap bulan itu Bapak Ibu, tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Misalnya bulan Januari bukan tanggal 13, 14, 15 Januari, bukan, tapi bulan Hijriahnya. Itu kita dianjurkan oleh Rasulullah puasa sebulan 3 hari pertengahan bulan, atau puasa Senin Kemis, atau puasa Daud, sehari puasa, besoknya tidak, besoknya puasa lagi, ya. Nah, insya Allah dengan puasa itu nanti kita tidak direndam dengan cairan yang sangat menyakitkan di alam kubur nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, alam kubur adalah awal perjalanan akhirat. Jadi alam kubur itu awal perjalanan kita menuju alam akhirat. Bukan alam akhirat, bukan, belum, tapi awal alam akhirat. Barang siapa yang berhasil selamat dari alam kubur, di alam kubur selamat, insya Allah untuk selanjutnya itu selamat perjalanannya. Kalau di alam kubur saja sudah tidak selamat, insya Allah berikutnya tidak selamat. Kita contohkan saja, kita misalnya berangkat ke negeri Malaysia lewat Tawau. Ketika masuk di pelabuhan Tawau saja sudah bermasalah dengan paspor kita, dan selanjutnya akan bermasalah itu, ya, akan bermasalah itu. Nah, kurang lebih seperti itulah contohnya, ya. Ya, mudah-mudahan kita semua ini nanti mengakhiri hidup kita ini, ya, kita pasti kapan kita tidak tahu. Insya Allah suatu saat pasti akan kita temui. Apalagi usia kita ini sudah di atas kepala 5, ya, yang di atas kepala 5 siap-siap. Apalagi kalau saya sudah 55 tahun ke atas ini, ya. Istri saya saja belum 55 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena syarat mati itu kita sudah sering dengar, syarat mati bukan tua, syarat mati bukan sakit. Jadi oleh sebab itu jangan bangga dengan kesehatan kita yang saat ini. Jangan bangga dengan kita masih muda. Wah, saya masih lama. Kita tidak tahu ajal kapan-kapan saja bisa menjemput kita. Oleh sebab itu mari kita siapkan segala sesuatunya untuk menghadapi yang pasti itu, ya. Karena alam akhirat itu nanti panjang tanpa berujung. Kalau di dunia ini insya Allah paling lama kita 60 sampai 70 tahun kata Rasulullah. Amaru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu zalik. Umur umatku itu kata Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih dari 70 tahun itu pengecualian, itu dapat restan atau dapat bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, yang amalnya banyak. Sejahat-jahat manusia panjang umurnya tapi amalnya tidak baik, amal jahatnya banyak. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Salah hilaf saya mohon maaf. Hari ini insya Allah saya jam 12.15 mau ke Tanjung Serot, lanjut ke Berau, ada acara. Mohon doa Bapak Ibu, mudah-mudahan perjalanan saya lancar. Saya ini yang paling berat kalau mau berangkat itu Bapak Ibu turun speed, naik speed itu sakit kaki saya. Saya pernah ke Banjarmasin kemarin, terpaksa orang tua saya sakit di bandara itu, saya pakai kursi roda, tidak kuat saya keliling bandara itu berjalan, ya. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubur yang insya Allah akan menemani kita. Yang pertama adalah selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, sholat malam yang akan menerangi alam kubur kita. Kemudian yang ketiga, yang menjadi alas alam kubur kita adalah amal soleh. Kemudian yang berikutnya adalah selalu membaca basmalah. Kemudian sering membaca tahlil untuk memperlancar menjawab pertanyaan dari munkar dan nakir. Kemudian silaturahmi yang selalu akan memperluas alam kubur kita. Yang ketujuh, bahwa alam kubur adalah tempat yang menjijikan. Cuma tadi saya lupa Pak Haji, amal apa yang harus kita lakukan di poin yang ketujuh itu. Kemudian yang kedelapan adalah kita selalu melaksanakan
sunnah yang insya Allah akan menghindarkan kita dari azab kubur dengan rendaman air yang sangat menyedihkan. Terima kasih Pak Haji, semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi menjadi iktibar atau peringatan buat kita dalam menghadapi kehidupan kita yang semakin sangat di akhir zaman ini banyak godaan-godaan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita sama-sama melaksanakan zikir dan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Imam Majelis. Kepada Imam Majelis dipersilakan. لا نفرق
اللهم اجعل أمة سيدنا محمد اللهم اجعل أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بارك لنا وإياهم في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وفي تجارتنا ومعاشرتنا وفي مزرعتنا وخسراتنا اللهم بارك لنا وإياهم في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وفي تجارتنا وفي معيشتنا وفي مزرعتنا وخسراتنا اللهم بارك لنا وإياهم في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وفي تجارتنا وفي معيشتنا وفي مزرعتنا وخسراتنا اللهم سلمنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل فتنة ومكر وكيدية من بلاد المسلمين عامة وبها ومن فيها أينما كانوا في مشارق الأرض وغربها من يمينها إلى شمالها ونجنا وإياهم في شر الحياة وشر الوفاة يا ولي الحسنة ويا قاضي الحاجات اللهم سلمنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل فتنة ونحن في أي جهة من بلاد المسلمين وأهلها ومن فيها أينما كانوا من مشارق الأرض وغربها من يمينها إلى شمالها ونجنا وإياكم من كل الحياة وشر الوفاة يا ولي الحسنة ويا قاضي الحاجات اللهم سلمنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل فتنة ومكر وكيدية من المسلمين عامة وأهلها ومن فيها أينما كانوا من مشرق الأرض ومغربها من يمينها إلى شمالها ونجنا وإياكم من شر الحياة وشر الوفاة يا ولي الحسنة ويا قاضي الحاجات اللهم لا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم لا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم لا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قد خاطب قلتنا أجرنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
بكلمة الله التامة من شر ما خلق لله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا
واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا آمنة مطمئنة خصوصا منك terjadi dia kabupaten Gresik ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Jika tadi rangkaian zikir dan doa telah kita laksanakan bersama-sama. Sekali lagi kami ingatkan bahwa insyaallah 1 minggu ke depan zikir dan doa dirangkaikan dengan pengantar Isra dan Mi'raj. Insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 12 Maret 2023 pada pukul 9 pagi bertempat di Masjid Al-Muhajirin Jalan Lumba-Lumba. Sekali lagi kegiatan Isra dan Mi'raj dirangkaikan dengan zikir insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 12 Maret 2023 pada pukul 9 pagi di Masjid Al-Muhajirin Jalan Lumba-Lumba. Demikian yang kami wabarkan.